Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sekarang, mimpi besar itu dipisahkan oleh selokan yang dalam dan terus memancing kata-kata. Namun di dalam kabut terjadi provokasi. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar. Idiot! Tiba-tiba mendengar suara ini, Dameng sedikit terkejut dan ekspresi marah muncul di wajahnya. Anda berani memarahi saya? Idiot! Suara itu terdengar lagi. Anda yang idiot! Tegur Dameng dengan marah. Suaranya terdengar di aula luas saat dia meraung. Pembohong, bukankah Anda bilang Anda tidak akan melawan ketika Anda dipukul atau dimarahi? Saya hanya memarahi Anda beberapa kali dan Anda membalasnya. Saya pikir Anda tidak akan membalas. Ini! Dameng tertegun sejenak, tapi dia menahan kalimat ini. Awalnya dia hanya mengucapkan kata-kata yang provokatif, tapi Loseng menahan kalimat ini, dan dia sangat marah, sehingga dia tidak tahu harus menjawab apa. Dameng, abaikan mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Suara Dugu terdengar samar dari kegelapan. Dameng tiba-tiba mengangguk. Mari kita lihat berapa lama orang-orang ini bisa menahannya. Pada saat ini, Jinan dalam kabut memandang Loseng di sampingnya dan tertawa terbahak-bahak. Saya tidak tahu, ternyata Anda cukup pandai bertengkar. Loseng mengangkat bahu dan tersenyum sedikit. Kemudian tangan kirinya terulur seperti kilat, meraih Jinan dan mundur selangkah ke kanan, dan sebuah kail masuk jauh dalam sekejap mata. Kait lurus melintasi parit, dan kait itu akan mengarah ke tempat Jinan berada. Tapi tarikan Loseng memungkinkan Jinan menghindari bencana ini. Betapa berbahayanya! Jinan juga berkeringat dingin. Jika dia terpikat, dia pasti akan dibunuh oleh 10 orang lainnya. Jika demikian, bahkan jika Loseng dan yang lainnya menang dan melewati aula sebab dan akibat ini, cerita selanjutnya tidak akan ada hubungannya dengan dia. Ada seseorang di seberang sana yang bisa melihat menembus kabut saya, tapi saya tidak tahu apakah itu berdasarkan suara atau sesuatu yang lain. Kata Jin Hai dengan ekspresi serius saat melihat pemandangan ini. Lagi pula kabut ilusi akhirat ini bukanlah hal yang bebas dari rasa khawatir. Sama seperti mata jernih Loseng yang juga dapat melihat melalui beberapa hukum gelap. Tapi beberapa perjuangan di sisi berlawanan tampaknya dapat melihat menembus kabut. Saya bisa menembak lawan. Pantom yang dari tadi diam sedikit mengangkat busur api pemecah bulan di tangannya. Melihat itu, Loseng sedikit tersenyum saat ini. Tidak, saya akan menangani orang ini, tetapi pihak lain pasti memiliki rencana cadangan lainnya. Yang terbaik adalah semua orang menyebar. Karena Loseng mengatakan ini, dia harus yakin akan hal itu, dan semua orang tidak keberatan. Kemudian sosok Loseng melintas sedikit, dan dia bergerak ke samping ke tengah kabut, menatap prajurit iblis di seberangnya. Tangan kirinya menggenggam rantai di ujung kait panjang, dan tangan kanannya tiba-tiba bergerak ke arah prajurit iblis itu. Karena Jin Hai memberikan kabut ini, kedua belah pihak berada dalam konfrontasi. Sekarang, Loseng khawatir konfrontasi tersebut akan pecah dan semua orang secara alami berada dalam keadaan ketegangan yang tinggi. Segera sebuah kait panjang menarik lintasan perak terang di udara dan langsung menuju ke prajurit iblis. Pada saat ini, Loseng dengan jelas melihat senyum licik di wajah prajurit iblis itu. Tapi wajah Loseng sangat tenang, tidak peduli kekuatan magis apa yang dimiliki prajurit iblis itu. Dia bisa membunuh mereka dalam sekejap. Sekarang, kecepatan terbang kait panjang itu sangat cepat, membentang selebar 300 kaki dalam sekejap mata, dan melibatkan prajurit iblis. Dengan tarikan lembut Loseng sehingga prajurit iblis itu tersapu oleh Loseng. Adapun kait di aula sebab dan akibat pada prinsipnya adalah harta khusus di medan perang mimpi, mirip dengan tatanan bergerak di tangan Loseng.
Aturan yang terkandung di dalamnya hampir tidak dapat ditolak. Kait ini tidak akan membahayakan prajurit itu dan tidak mungkin untuk melepaskan diri. Pada saat terpancing, tubuh kekar prajurit iblis itu hampir tidak berbobot dan ditarik langsung oleh Loseng. Namun saat prajurit iblis itu ditarik oleh Loseng, dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, energi kekerasan tiba-tiba meletus dari permukaan tubuhnya. Kemudian gangguan dari pemurni tubuh meledak di tubuh prajurit iblis. Karena gangguan tidak dapat divisualisasikan seperti Yuan yang sebenarnya. Dan tidak perlu mengeluarkan gangguan untuk mengendalikannya. Tapi prajurit iblis bernama Damen. Pada saat dia menepi dengan suara gemuruh, gangguan di sekujur tubuhnya meledak. Dia berubah menjadi kristal berbentuk berlian yang muncul di permukaan tubuhnya. Dan itu adalah tubuh suci Gang Jing. Warisan dan kekuatan dewa tertinggi Mo Si Tianxun. Meskipun semua orang tahu bahwa resiko terpikat oleh lawan sangat tinggi. Dengan 5 juta titik cahaya mimpi, para pejuang yang masuki aula sebab dan akibat adalah karakter kejam. Di medan perang mimpi di kota utama mereka, sehingga para jenius teratas hampir tidak memiliki musuh alami. Dan Dameng sangat yakin dengan tubuh suci Gang Jing miliknya setelah mengkristalkan Gang Yuan dan memadatkan tubuh suci kristal, belum lagi prajurit alam laut dewa, bahkan prajurit alam dewa, bahkan alam transformasi dewa, akan mengalami kesulitan menembus pertahanannya dalam waktu singkat. Jadi dia akan mendapatkan cukup waktu. Mengait lawan ke belakang selama dugu terpikat, jalan para pengecut di aula sebab dan akibat ini akan berakhir. Namun, tepat setelah dia memadatkan tubuh suci kristal dan dia hendak melemparkan kailnya ke belakang, adapun serangan kelompok prajurit ini, tubuh suci kristal miliknya yang menanggungnya. Namun saat ini, Loseng tidak mengambil tindakan, dia hanya tersenyum tipis. Ketika Dameng berbalik, dia juga memperhatikan senyum Loseng. Tapi dia tidak peduli. Tetapi pada saat senyuman Loseng baru saja muncul, sebuah kait panjang terbang keluar dari belakang Loseng lagi dan melibatkan Dameng lagi. Hancur! Saat kail panjang melilit Dameng, tubuh suci kristal gengnya dihancurkan oleh hukum surga yang terkandung dalam kail panjang. Dia meraih kail panjang di laut emas tidak jauh dari sana. Namun mata Loseng melihat ke arah Dameng dengan acuh tak acuh, seolah-olah Loseng sedang melihat orang idiot. Menurut aturan di aula sebab dan akibat, prajurit yang tertangkap oleh kait panjang tidak dapat melepaskan diri dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Meskipun tubuh suci kristal tiba-tiba memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dia. Itu tidak bisa lebih kuat dari yang ada di aula sebab dan akibat. Awalnya, Loseng berencana untuk mendorong orang ini langsung ke dalam selokan yang dalam. Tidak ada yang bisa menahan sungai energi warna-warni di selokan yang dalam. Bahkan jika Loseng jatuh ke dalamnya, dia pasti akan mati. Tapi trik ini tidak aman. Dia memang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan hanya sedikit orang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Namun, ada begitu banyak orang jenius di medan perang impian ini, dan karena prajurit iblis itu sangat percaya diri, dia hanya bisa memikirkan metode yang lebih andal. Tapi, hukum sebab akibat di aula sebab akibat seringkali mengandung niat membunuh yang tersembunyi. Jika dilanggar sedikit saja, maka akan terbunuh. Seperti sungai energi di parit yang dalam, atau batu persegi di aula kedua. Itu juga mengandung hukum sebab dan akibat. Jika bisa digunakan, itu juga sangat kuat, dan kait panjang ini mengandung hukum sebab dan akibat yang sangat kuat. Orang yang terpikat berada dalam keadaan khusus, tidak berbobot, tidak dapat menahan dan tidak dapat menggunakan energi sejati dan gangguan. Tapi dia tidak akan terluka. Pada saat yang sama, hanya dengan dilepaskan oleh kait panjang ini, kedua belah pihak bisa bertarung. Jadi begitu Dameng memadatkan tubuh suci kristal, Jin Hai yang bersembunyi tak jauh dari situ langsung mengambil umpannya. Oleh karena itu, tubuh suci kristal berbentuk berlian yang digunakan oleh Dameng secara alami dihancurkan oleh hukum surga.
Setelah Jinhai mengaitkannya ke sisinya, tubuhnya melayang dan dia dengan cepat mundur ke samping. Tapi dia tidak menghadapi Dameng secara langsung. Saat ini ada sedikit kepanikan di wajah Dameng. Tubuh suci kristal yang dihabiskan untuk memadatkan banyak gangguan dipatahkan oleh kait kecil seperti ini. Bagaimanapun ini adalah senjata dewa terkuat yang pernah dipelajari ayahnya dalam hidupnya. Sekarang, pikiran Dameng juga berputar sangat cepat. Dia tidak menyerang Jinhai, tetapi dia memadatkan tubuh suci kristal lagi dan melemparkan kail di tangannya secara bersamaan. Karena yang penting adalah memikat Dugu. Tapi kali ini, Jinan yang berdiri jauh itulah yang mengambil umpan. Segera pelindung tubuh kristal suci Dameng yang baru saja mengembun dipatahkan oleh kail panjang Jinan. Pada saat yang sama, dia menggulung tubuh kekarnya dan menariknya ke arahnya. Sehingga adegan ini seperti menabuh genderang untuk memberikan bunga menyeretnya. Orang demi orang, sehingga Dameng tidak ada celah di tengahnya. Dia baru saja dilepaskan dengan kail panjang, dan kail panjang ini menangkapnya lagi. Saat tubuh suci kristal geng Dameng dipadatkan berkali-kali, dia dihancurkan oleh hukum surga yang terkandung dalam kait panjang. Adapun kait panjang di tangan Dameng tidak pernah ada kesempatan untuk melemparkannya kembali. Sekarang, Dameng diseret oleh kait panjang di tangan beberapa orang, seolah-olah itu mainan, dan ia berteriak dan marah. Sepertinya Anda telah memasuki aula sebab dan akibat terlebih dahulu dan meraih keunggulan. Tapi sepertinya Anda tidak banyak menggunakan otak Anda. Untuk bertahan hidup di aula sebab dan akibat, Anda tidak perlu mengandalkan kekuatan kasar. Seorang pejuang alam laut dewa, bahkan jika Anda seorang jenius, memegang artefak tertinggi di tangan Anda, tapi hukum sebab dan akibat yang terkandung dalam artefak tertinggi tidak lebih kuat dari aturan surga. Penggunaan aturan yang masuk akal adalah cara sang raja. Saya tidak tahu hukum sebab akibat yang terkandung dalam kait panjang ini. Apa nama aslinya? Izinkan saya menyebutnya untuk melucuti senjata, dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan jika Anda seorang jenius, tapi Anda telah dilucuti. Lo Sheng melihat ke arah Dameng dan berkata dengan ringan. Meskipun suaranya tidak nyaring, semua orang di aula sebab dan akibat mendengarnya dengan jelas. Ketika 9 orang dalam kegelapan di sisi lain mendengar ini, mata mereka bersinar terang. 10 dari mereka masuki aula sebab dan akibat sebelum Lo Sheng dan kelompoknya dan mengatur hukum kegelapan terlebih dahulu, yang memang memimpin. Namun mereka tidak belajar terlalu banyak tentang kait panjang di tangan mereka. Namun, bukan karena mereka tidak bisa memikirkannya, tapi karena mereka terlalu sombong. Di antara 10 orang di pihak mereka, ada seorang jenius, 2 keturunan dewa surgawi lainnya, dan 2 penerus dewa alam agung. Selain si jenius, keempat orang ini semuanya memiliki takdir untuk bertarung demi dunia besar. Jadi, bagaimana tim seperti itu bisa menaruh perhatian pada Lo Sheng? Makanya, Dameng memberi saran, biarkan dulu lawan mengaitnya, lalu biarkan Dameng mengambil alih Dugu. Lalu akan terjadi pembunuhan kasar. Lagi pula, mereka yakin sepenuhnya dengan kekuatan sendiri, sehingga berani menjalankan rencana seperti itu. Tapi sekarang, meskipun mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kabut, secara kasar mereka bisa membayangkan apa yang sedang dialami Dameng saat ini. Orang yang berbicara ini sangat menarik. Dugu meraih kail di tangannya dan melihatnya. Dia tidak pernah memikirkan betapa kuatnya hukum sebab dan akibat yang terkandung dalam kail ini. Ternyata pengait ini memiliki hukum surga. Dia dilindungi dan tidak dapat dihancurkan. Dan selama pengait itu mengaitkan seseorang, pengait itu pasti akan mengaitkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dameng belum jatuh. Haruskah kita menyelamatkannya? Dugu merentangkan tangannya seperti tiang rami dan berkata tanpa daya. Bagaimana cara menyelamatkannya? Kecuali dia bisa memikat saya. Saya secara alami bisa membunuh orang-orang itu.
prajurit lainnya juga terdiam, dan Dameng begitu keras, seolah-olah mereka sedang mengejek kekanak-kanakan mereka. Siapapun yang digoda, mereka tidak akan senang. Apalagi digoda begitu saja. Apalagi mereka adalah sekelompok orang jenius yang sombong. Tapi hal yang paling tidak menyenangkan adalah Dameng yang terus-menerus dipancing. Changmo memiliki senyum bangga di wajahnya. Meskipun dia juga seorang iblis, dia tidak memiliki simpati terhadap rekan senegaranya. Bahkan semua poin impian Changmo diperoleh dari rekan senegaranya sendiri. Selama perjalanan ke medan perang impian ini, dia mungkin telah membunuh ribuan prajurit dari rasnya sendiri. Dan dia tahu bahwa pria di depannya bukan dari kelompoknya. Kail itu milik saya. Changmo melemparkan kait panjang di tangannya lagi dan menarik Dameng ke arahnya. Saat Loseng menarik Dameng ke arahnya, kail panjang lainnya terbang ke arahnya, tetapi Loseng mencabut kailnya lagi. Tapi saat Loseng menarik Dameng ke arahnya, tidak ada kail lain yang mengikuti. Dameng tertegun sejenak, meraung liar dan menyerang dari kedua sisi dengan telapak tangan sebesar kipas daun katil. Kekuatannya sendiri juga cukup bagus. Sebelumnya dia ingin membunuh 7 orang dengan kekuatan sendiri. Sekarang Dameng bahkan tidak repot-repot melemparkan kail panjang untuk mengaitkan dugu. Dia hanya ingin menghancurkan kepala pemuda manusia di depannya, menjadi tumpukan lumpur. Pada saat ini, telapak tangan ini menyapu dengan keras, menyebabkan angin palem yang kencang. Angin palem ini saja mengandung kekuatan untuk menghancurkan rumah dan kuil. Tapi mata Loseng acuh tak acuh. Dia hanya menatap Dameng dan berkata dengan ringan, "Sudah berakhir." Pada saat yang sama, sosok pendek Jinhai telah melompat tinggi dan artefak tertinggi pedang Buddha di tangannya diam-diam melewati leher Dameng. Buddha berkata bahwa hidup dan mati segala sesuatu di dunia adalah reinkarnasi, dan Anda harus pergi ke reinkarnasi. Loseng tersenyum tipis. Setelah selesai berbicara, dia menepuk dada Dameng dengan ringan dan menghela nafas. Kemudian kekuatan yang kuat ditularkan ke dalam tubuh Dameng dengan gila-gilaan, sehingga menghancurkan semua organ dalamnya. Meskipun reinkarnasi tidak menjadi masalah, jika dia terbunuh di aula sebab dan akibat, Dameng dengan sendirinya akan dikeluarkan dari aula sebab dan akibat, dan kembali ke kota utama untuk dibangkitkan. Setelah garis darah tipis perlahan muncul di leher Dameng, kemudian garis darah itu menjadi semakin lebar. Darah coklat perlahan-lahan keluar darinya. Kemudian tubuh besar itu jatuh di depan Loseng. Saat tubuh Dameng berangsur-angsur menghilang, titik cahaya mimpi yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, tetapi akhirnya menembak ke arah Loseng. Buddha tidak mengatakan hal seperti itu. Wajah Jinhai menunjukkan ekspresi tertekan. Dia berlatih di kuil besar dan secara alami tahu bahwa Loseng berbicara omong kosong. "Hei, mengapa poin mimpi menjadi milik Anda?" Jinhai meraung dengan bingung, karena siapapun yang membunuh lawan dapat menyerap setengah dari poin fantasi di tubuhnya, dan pukulan paling fatal barusan jelas dilakukan oleh Jinhai. Kemudian Loseng menamparnya dengan telapak tangannya. Meskipun siapa yang memiliki poin mimpi ini ditentukan oleh aturan di medan perang mimpi. Tapi mengapa semua poin mimpi di tubuh Dameng diserap oleh Loseng sendiri? Karena masih ada hampir 2 juta titik mimpi di tubuh orang ini. Jinhai secara alami akan sedikit tertekan. "Jangan khawatir, pihak lain masih ada 9 orang," kata Loseng tersenyum. Bagaimanapun, aula sebab dan akibat ketiga ini adalah tabrakan antara 2 kelompok orang. Meskipun kesulitannya meningkat pesat untuk saat ini, tetapi imbalannya sendiri juga menjadi sangat besar. Lagi pula, para pejuang yang bisa memasuki aula sebab dan akibat pada dasarnya adalah orang-orang kaya. Mereka bisa menghasilkan 5 juta titik cahaya mimpi dan memiliki setidaknya 7 juta titik cahaya di tubuh mereka. Orang ini mungkin bukan orang terkuat di sisi lain, kata Jinan sambil menatap tubuh Dameng yang menghilang. Baiklah,
Loseng mengangguk sedikit dan melihat ke ruang gelap di seberangnya. Selain prajurit iblis ini, orang yang menggunakan hukum kegelapan sangat kuat. Selain itu, harus ada orang kuat lain yang tersembunyi. Jika tidak, prajurit iblis tidak akan seberani itu. Saat dia terpikat, dia ingin menarik orang lain, kata roh hantu yang pendiam. Kalau begitu, orang ini harus dibunuh, sehingga memudahkan kita semua. Tapi, memiliki kepercayaan diri seperti itu, setidaknya dia harus menjadi seorang jenius, tambah Jinan. Setelah kesimpulan ini disimpulkan, ekspresi beberapa prajurit lainnya sedikit tenggelam. Mungkin hanya ada sekitar 100 pejuang di dunia yang bisa disebut jenius. Rata-rata di antara 50 alam medan perang impian ini, hanya ada 3 orang jenius di satu alam. Dan di beberapa dunia besar, mungkin memiliki lebih banyak orang jenius. Saat Jinan memasuki aula sebab dan akibat untuk pertama kalinya, dia ditemani oleh 2 orang jenius. Sekarang, dia bertemu dengan jenius ketiga, tetapi jenius ini adalah kebalikannya. Bagaimana kita harus menghadapi si jenius itu? Jinhai bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan jenius. Merasakan perubahan halus di mereka, Loseng tersenyum tipis. Bahkan Tianjio masih bisa membunuh. Tetapi Tianjio juga ingin memahami aturan kait panjang ini sekarang. Saya khawatir dia tidak akan tertipu oleh kita. Bagaimana jika saya terpikat oleh mereka? Ini Jinhai sedikit terkejut. Semua orang juga memahami kekuatan abnormal dari kait panjang ini, karena dapat menghancurkan hampir semua kekuatan dan seni bela diri. Satu-satunya yang dapat melepaskan diri dari aturan surga adalah penguasa surgawi jika tersangkut kail ini. Dan Loseng sendiri memahami kebenaran ini. Oleh karena itu, dia masih memiliki usulan seperti itu. Melihat ekspresi terkejut Jinhai, Loseng terkekeh. Itu hanya lelucon, karena saya tidak sebodoh itu. Lagi pula, Loseng juga tidak bisa menolak aturan yang terkandung dalam kaitan ini. Sama seperti batu persegi, itu awalnya hanya batu biasa. Setelah melekat pada aturan surga, bahkan jika Loseng meledak dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa memindahkan batu itu sama sekali. Di dunia ini, hanya Tianjun yang dapat menembus aturan surga sampai batas tertentu. Tapi setelah Loseng selesai berbicara, matanya tertuju pada roh hantu. Wanita pendiam dari klan Joye ini memegang busur panjang di satu tangan dan kait panjang di tangannya lainnya, dan selalu melihat ke sisi lain dengan penuh kewaspadaan. Ketika Loseng melihat busur api pemecah bulan, matanya sedikit berkedip, dan dia sudah memiliki rencana di benaknya, lalu berkata, "Mungkin saya juga bisa menjadi bodoh sekali saja." Jinhai dan ketika Jinan mendengar kata-kata Loseng, ada sedikit keraguan di wajahnya. Adapun Changmo yang ceroboh, dia bahkan lebih bingung. Apakah Anda benar-benar berencana untuk terpikat? Dameng telah memberinya pelajaran. Jika Loseng terpancing oleh lawannya, pertemuan terakhirnya mungkin sama dengan Dameng. Menggunakan kail panjang di tangannya untuk menggodanya dan kemudian membunuhnya dengan mudah. Mungkin. Loseng mengangkat bahu, tapi itu adalah transmisi suara yang sebenarnya yang menyampaikan kata-katanya. Meskipun kedua belah pihak berjarak 300 kaki, pendengar prajurit itu sangat berkembang, dan pihak lain tidak dapat mendengar kata-katanya. Selama konfrontasi ini, waktu berlalu dengan tenang. Para prajurit di aula sebab dan akibat agak gelisah, karena hampir semua pejuang yang masuk ke medan perang impian bisa mencapai 300 besar dunia ini. Namun, persaingan di medan perang impian semakin ketat, dan para pejuang di puncak mendapatkan poin impian semakin cepat. Ini berlayar melawan arus, dan jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Sekarang, mereka saling berhadapan seperti ini. Prajurit lain di luar aula sebab dan akibat dengan panik meraih poin impian, dan peringkat mereka menurun secara alami. Setiap kali mereka memeriksa peringkat mereka akan menemukan
bahwa mereka telah tergelincir 1 atau 2 peringkat. Saudara Dugu, apakah kita akan terus menunggu seperti ini? Dugu duduk di sana, matanya tertuju pada kabut yang bergulung dan tersenyum tipis. Mengapa kita tidak bisa menunggu? Tapi pihak lain seharusnya lebih cemas daripada kita, kata Dugu ringan. Seharusnya begitu, mereka tidak bisa menahan nafas. Faktanya, saat ini Dugu tidak terlalu percaya diri. Bukannya dia tidak percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika aula ketiga ini hanya memungkinkan kedua belah pihak untuk bertarung satu sama lain, masalah ini akan mudah diselesaikan. Dia sendiri yang bisa membersihkan 7 prajurit di sisi berlawanan. Tapi seperti yang dikatakan lawan bicaranya, kekuatan di aula sebab dan akibat bukanlah kunci kemenangan. Tapi tergantung siapa yang bisa memahami aturannya. Lagi pula kekuatan Dameng lumayan, dan di antara 10 orang di grup ini, kekuatan Dameng mungkin berada di urutan kedua setelah dia. Karena itu, dia bisa yakin untuk membiarkan Dameng terpikat, dan percaya Dameng akan punya cukup banyak waktu untuk mengaitnya. Tapi hasil akhirnya di luar dugaan. Dameng dibunuh oleh lawannya dengan cara yang hampir main-main, bahkan tanpa kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, Dugu pun diam-diam menjadi waspada di dalam hatinya. Namun tiba-tiba sebuah hook panjang melesat. Namun pada akhirnya tetap gagal. Kedua belah pihak melakukan pengujian yang tidak berguna ini, tetapi ketika mereka tidak dapat mengunci satu sama lain, itu seperti memancing di sungai yang gelap, tanpa ada cara untuk memasang kail. Selain pengujian dengan kait panjang, kedua belah pihak juga menggunakan beberapa serangan lain, seperti pisau terbang, busur, dan anak panah. Namun pada akhirnya gagal menimbulkan banyak masalah bagi pihak lain. Namun saat ini, sosok Loseng meninggalkan kabut dan muncul di depan semua orang. Ketika Loseng tiba-tiba muncul, wajah 9 orang yang dipimpin oleh Dugu tiba-tiba menjadi rumit. Orang ini muncul dari kabut. Apakah dia ingin meniru Dameng? Apakah kita akan berinisiatif untuk menggaitnya? Bukankah orang ini sedang mencari kematian? Dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Dameng. Jadi, bagaimana jika dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Dameng? Jika Anda menggait orang ini, Anda tidak akan bisa bermain dengannya dengan mudah. Saya akan melakukannya. Seseorang dalam kegelapan sangat ingin mencoba dan melemparkan kail panjangnya ke arah Loseng. Ketika Dugu melihat adegan ini, dia berkata dengan ringan, "Tunggu sebentar." Melihat Loseng, Dugu sedikit mengernyit. Pihak lain telah membunuh Dameng, dan dia jelas memahami aturan kail di tangan semua orang. Setelah terpancing, kekuatan semua orang tersebut akan langsung terhapus oleh kail panjang, dan dia tidak akan mampu melawan. Dalam hal ini, orang tersebut berani meninggalkan kabut ilusi akhirat. Jadi, dia mungkin orang itu bodoh, atau punya rencana lain. Dengan pikirkan ini, suara Dugu terdengar samar-samar dari kegelapan. "Andalah yang baru saja berbicara. Apakah Dameng dibunuh oleh Anda?" Dugu bertanya dengan nada arogansi yang tak terhapuskan, bahkan membuat orang merasa merendahkan sepanjang waktu. Mendengar itu, Loseng melihat kegelapan di sisi lain dan mengamati sedikit ke arah suara itu. Di bawah penglihatan yang jelas, dia melihat sosok buram duduk dengan tenang di dalamnya. "Ini saya, bagaimana?" Loseng menjawab. "Apakah Anda tidak takut mati sehingga Anda bersedia mengungkapkan posisi Anda?" Dugu bertanya lagi. "Saya tidak akan mati, jadi mengapa saya harus takut?" Mendengar itu, Dugu menatap Loseng dengan acuh tak acuh, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Karena pihak lain bersedia muncul, dia pasti sudah membuat rencana yang lengkap. Bagaimanapun, aula ketiga di depannya seperti permainan kecerdasan dan keberanian. Itu tergantung pada siapa yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang aturan permainan ini untuk mengambil inisiatif. Jadi dia juga merasa tidak nyaman di hatinya. "Jangan mengambil umpannya," kata Dugu dengan serius.
sehingga meskipun Loseng memiliki senyuman di wajahnya, dia sedikit tertekan di dalam hatinya. Karena jika pihak lain menolak memanfaatkannya, dia tidak punya solusi yang baik. Karena Anda tidak menggunakan kail, biarkan saya yang melakukannya. Meskipun dia hanya menangkap bayangan samar-samar di kegelapan, kail panjang itu terbang keluar dan langsung menuju ke orang yang duduk di kegelapan. Kait panjangnya seperti sangat cepat dan tiba dalam sekejap. Meskipun kecepatan melempar hook panjang didorong secara ekstrim oleh Loseng, kecepatan reaksi lawan tidak lambat sama sekali. Dia hanya bergerak sedikit 2 kaki dan dengan mudah menghindari hook Loseng. Namun, Loseng pada awalnya tidak berniat untuk melakukan pukulan dan langkahnya hanyalah sebuah provokasi. Persis sama dengan metode Dameng, hanya saja Dameng sangat sarkastik, sedangkan Loseng muncul dan mengambil tindakan secara langsung. Setelah satu kait melesat, namun Loseng tidak berhenti sama sekali. Dia dengan kuat mengunci sosok kurus dan buram itu, dan kait panjang di tangannya dibuang lagi. Segera kail panjang itu terbang ke arahnya dan sosok itu hanya bisa bergerak beberapa kaki lagi untuk menghindari kail panjang itu. Setelah beberapa kali ini, kailnya ditarik lagi dan lagi, tapi gagal lagi dan lagi. Hanya saja Loseng selalu tersenyum tipis, terlihat sangat sabar. Namun, dalam kegelapan, wajah Dugu yang awalnya tenang akhirnya menunjukkan sedikit amarah. Setelah menghindari kail Loseng, kail panjang di tangannya terbang keluar dan langsung menuju ke Loseng. Ini dia. Mata Loseng tiba-tiba bersinar dan inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Melihat kail panjang itu mengarah langsung ke arah Loseng, hendak melibatkan Loseng. Namun kail panjang itu terbang tidak jauh dari Loseng dan tiba-tiba berhenti. Dan Dugulah yang meraih rantai di ujung kait panjang itu. Dan dengan paksa menarik kembali kait panjang itu dengan tengah jalan. Melihat ke arah mana kait panjang itu ditarik, senyuman licik muncul di mata Loseng. Kenapa? Tarik kembali. Namun tidak ada yang berbicara dalam kegelapan di sisi lain. Kemudian ada momentum yang kuat. Kegelapan itu datang dari Dugu. Saudara Dugu, kenapa Anda tidak mengambil tindakan? Kaitkan orang ini, dia akan mati. Kenapa ragu-ragu? Beberapa orang tidak bisa memahaminya sama sekali. Dugu berdiri perlahan dan memandang Loseng dari atas ke bawah. Saat dia melepaskan kailnya, dia memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya. Jadi, dia mengambil kembali kail panjangnya di saat-saat terakhir. Tetapi pada saat ini, orang-orang di sekitarnya tidak tahan lagi. Salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan kait panjang ke arah Loseng dan berguling ke arah Loseng. Bahkan Dugu ingin menghentikannya dan sudah terlambat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.